Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabal khair, selamat pagi Ananda. Apa kabar? Hari ini semoga Ananda selalu sehat dan selalu dapat perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk hari ini Ustadz sebelumnya memperkenalkan diri bahwasanya mendapatkan amanah untuk memberikan sebuah materi yang berkenaan dengan pendidikan agama Islam atau PAI ya, untuk di kelas 6 dan juga di kelas 5. Untuk kesempatan yang berbahagia ini, untuk Ananda, Ustadz akan menyampaikan sebuah materi PAI di kelas 6 ya. Namun sebelum kita memasuki materi pada pagi yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita berdoa. Kita buka materi kita dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga materi yang akan disampaikan pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama untuk membacakan suratul Fatihah. La hadhihi niyyah wa qurratina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Baik, Ananda yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini Ustadz akan menyampaikan materi tentang pendidikan agama Islam yang mana terkait materi pada hari ini yaitu tentang pembahasan surat Al-Kafirun, kemudian surat Al-Maidah dan juga surat Al-Hujurat. Sekali lagi, pembahasan kita pada pagi yang berbahagia ini yaitu berkenaan dengan surat Al-Kafirun, kemudian surat Al-Maidah dan juga surat Al-Hujurat. Baik, untuk materi pertama berkenaan dengan surat Al-Kafirun ya. Surat Al-Kafirun ini adalah yang artinya yaitu orang-orang Quraisy ataupun orang kafir, yang mana surat Al-Kafirun merupakan surat yang ke-109 di mana di dalamnya terdapat susunan Al-Qur'an ya, yang kemudian surah ini terdiri dari 6 ayat ya, ada 6 ayat dalam surat Al-Kafirun. Kemudian ayat ini diturunkan itu di kota Mekah. Ustadz bacakan terlebih dahulu untuk surat Al-Kafirun. Tolong perhatikan, simak dan dengarkan dengan baik ya. Ustadz akan bacakan surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baik, setelah kalian sama-sama dengarkan dan Ustadz bacakan surat Al-Kafirun tadi, jadi untuk makna di dalam surat Al-Kafirun terkandung ada beberapa makna, diantaranya yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak mengikuti sebuah peribadatan orang-orang kafir di dalamnya. Ya. Namun kita tetap harus menghormati dan juga menghargai kepercayaan kaum Quraisy pada waktu itu ya, menghargai kepercayaan mereka. Pentingnya sikap toleransi harusnya dalam beragama memang harus dikedepankan. Jadi pada dasarnya ketika ayat Al-Kafirun ini turun,
ya, Allah memberikan sebuah keputusan yang begitu hebat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada waktu itu orang-orang Quraisy pada zaman Rasulullah mengajak sebuah perundingan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika diajak perundingan oleh kaum Quraisy atau pemuka-pemuka Quraisy, diajaklah Nabi kita, Nabi besar Muhammad berunding. Ya, apa isi perundingannya? Ada beberapa hal yang mana isi dalam perundingan pertama yaitu Nabi besar Muhammad menghentikan dakwahnya. Ya, artinya ketika dakwah Nabi kita Muhammad dihentikan sejenak, ya. Kemudian yang kedua, perundingan tersebut diisi oleh dalam pelaksanaan beribadah. Ya, ditawarkan dalam ibadah pada waktu itu Nabi besar Muhammad menyembah selama 1 tahun untuk menyembah Tuhan mereka atau Tuhan kaum Quraisy yang mana berbentuk sebuah patung. Kemudian selanjutnya kaum Quraisy pun menerima, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 1 tahun tersebut. Maka dengan asbabun nuzul ini sudah cukup jelas bahwasanya surat Al-Kafirun ini diturunkan oleh Allah memberikan sebuah ketegasan dalam toleransi beragama. Akhirnya dengan keputusan tersebut di akhir dalam ayat surat Al-Kafirun Allah menyebutkan lakum dinukum waliyadin. Ya, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ketika ibadah itu sudah dicampur adukan, makanya Allah tegas, Rasul pun tegas memberikan statement bahwasanya untukmu ibadahmu dan untukku ibadahku. Inilah sedikit segelumit tentang surat Al-Kafirun. Baik, anak-anakku yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kita juga akan membahas tentang surat Al-Maidah. Namun sebelum Ustadz masuk ke dalam surat Al-Maidah tersebut, sudah cukup jelas ya artinya pembahasan penjelasan tentang surat Al-Kafirun yang tadi Ustadz sampaikan. Oke, baik, gimana anak-anakku, sudah cukup jelas? Baik, terima kasih. Selanjutnya perhatikan kembali untuk pembahasan surat Al-Maidah ya. Di sini Ustadz akan bacakan terlebih dahulu untuk surat Al-Maidah ayat yang kedua. Perhatikan, Ustadz bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahral haram walal hadya walal qalaidah walal hadya walal qalaidah wala amininal baital haram baitan fadlan min rabbihim wa ridwana wa idha halaltum fastadu. Oke, perhatikan kembali yang selanjutnya. Saya teruskan. Wala yajrimannakum sa'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah
syadidul iqab. Oke. Untuk ayat Al-Maidah yang Ustadz bacakan tadi di surat Al-Maidah ayat kedua, ini kita bisa ambil sebuah hikmah. Kita petik ada beberapa makna yang penyampaiannya begitu baik ya. Jadi yang pertama, makna di ayat kedua surat Al-Maidah ini adalah anjuran kita untuk bersikap toleransi. Artinya apa? Bukan hanya ketika kita bermuhajah ataupun berhubungan dengan manusia saja kita melakukan toleransi, akan tetapi dalam hal beragama pun kita harus bersikap toleransi yang baik dan juga yang tinggi. Agar tatanan kehidupan ini biar lebih seimbang dan berjalan dengan baik. Ya. Emosi, kemudian ketidakberaturan berpikir dan lain sebagainya. Ketika sikap toleransi ini dikedepankan dengan baik, insya Allah kalian akan menjadi pemikir-pemikir yang handal ke depan. Terkait juga toleransi untuk beribadah dan beragama pada agama yang lain. Kemudian makna yang kedua dalam surat Al-Maidah di ayat kedua ini juga menganjurkan kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini memang sudah menjadikan sebuah anjuran bukan hanya dari Allah Subhanahu wa taala melalui Qur'annya, akan tetapi juga sudah menjadikan sebuah contoh kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya diajarkan dalam sekolah saja, bukan hanya diterangkan oleh guru saja, bukan hanya diberikan kepada kepala sekolah untuk kita kebaikan, akan tetapi memang sudah diajarkan dalam Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW tentang anjuran tolong menolong dalam kebaikan. Apa sih hal ataupun contoh dalam tolong menolong kebaikan? Nah, baik anak-anakku, banyak sekali contoh ataupun ketika kalian melakukan sebuah kebaikan dalam tolong menolong, salah satunya apa? Ketika teman kalian ya yang memang kondisi saat itu kurang baik kesehatannya, kalian bisa mengambilkan sebuah makanan atau membelikan sebuah makanan untuk teman kalian ya. Itu juga salah satu contoh tolong menolong dalam kebaikan. Kemudian contoh selanjutnya lagi ada lagi ya. Tolong nih perhatikan. Kalian jangan pernah menilai bahkan melihat sesama teman kalian ya sebuah kejelekan saja. Ya, jangan saling menghina, kemudian jangan saling menyindir, rangkullah. Sama-sama itu juga salah satu sifat tolong menolong dalam sebuah kebaikan. Bentuknya apa? Bentuknya adalah sebuah motivasi, semangat, sama-sama belajar. Itu juga tolong menolong. Ya, baik. Paham sampai di situ? Ustaz lanjutkan. Ada lagi sebuah anjuran juga dalam surat Al-Maidah ayat kedua itu, ya, mungkin terakhir, maknanya adalah larangan tolong menolong dalam keburukan. Jadi sebaliknya. Sebaliknya ya teman-teman, anak-anakku, ada yang memang sifatnya tolong menolong dalam sebuah kebaikan, ada sebaliknya, jangan pernah melakukan, jangan pernah menjalankan sebuah perbuatan sama-sama dalam melakukan keburukan. Nah, ini sangat memang dilarang sekali, bukan hanya dalam ruang lingkup sekolah saja, bukan hanya dalam lingkungan keluarga saja, bahkan Al-Quran pun dan sunnah Nabi besar Muhammad juga melarang
bahwasanya menolong dalam sebuah keburukan. Apa sih contohnya? Contohnya ya, jadi Mister ataupun Ustadz terangkan contoh dalam tolong menolong sebuah keburukan. Kalian ya mempunyai teman ataupun saling bermain setiap harinya di sekolah ya, bukan di luar, ini di sekolah saja. Si A mempunyai teman si B. Kemudian si A mengajak temannya yang si B tersebut untuk keluar dari area sekolah dengan alasan membeli sebuah makanan. Nah, ini apakah termasuk dari sifat yang memang saling bersama melakukan keburukan? Iya. Ini adalah salah satu sifat yang mana dia melanggar peraturan ataupun kebijakan yang dilarang oleh sekolah. Ini juga salah satu yang namanya saling bekerja sama dalam sebuah keburukan. Ini tidak boleh, ya. Kemudian contoh yang selanjutnya, ya, tolong menolong sebuah keburukan, ya. Sudah tentu dan sudah benar bahwasanya teman kalian, ya, walaupun memang bukan satu kelas, beda dengan kelasnya, kalian di A misalnya, kelas 6A, teman kalian di kelas 6B misalnya. Kelas teman kalian di kelas 6B itu sedang mengalami kurang sehat atau tidak sehat pada waktu itu. Kemudian kamu mengajak teman sekelasmu untuk mengejek teman yang memang sakit di kelas 6B. Artinya, kok masuk sih? Sudah tahu sakit, kenapa masuk? Gitu kan? Jadi memberikan sebuah kendor motivasinya agar dia tidak berusaha untuk sehat. Itu juga salah satu yang namanya tolong menolong dalam sebuah keburukan. Itu ya. Jadi sekali lagi anak-anakku, itu adalah bagian dari makna surat Al-Maidah yang tadi Ustaz bacakan. Baik, anak-anakku yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah ayat kedua. Setelah ayat kedua, ada ayat ketiga. Jadi untuk surat Al-Maidah ini kita berikan dua ayat ya. Ada ayat pertama dan dua ayat ketiga. Oke, Ustadz bacakan untuk surat Al-Maidah ayat ketiga. Tolong diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul mautatu waddamu wa lahmul khinzir. وما أحل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقصروا بالأزلام ذلكم قسط اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور
Aib. Oke, setelah Ustadz bacakan surat Al-Maidah ayat ketiga, Ustadz juga akan menerangkan bagaimana ataupun apa makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Tadi sudah Ustadz jelaskan bahwasanya makna di ayat kedua ya, surat Al-Maidah. Sekarang untuk ayat yang ketiganya menerangkan bahwasanya makna dari ayat ketiga ini menjelaskan bagaimana jenis-jenis makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu Ustaz? Makanan-makanan ataupun jenis makanan yang diharamkan oleh Allah. Ya, pertama kalau kita melihat dari segi fikihnya, memang ada beberapa sebuah makanan dalam bentuk hewan yang memang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik juga kepada Rasul. Itu makanan seperti, mohon maaf, seperti babi, kemudian juga seperti anjing. Tetapi ini lebih kepada pemaknaan dari makanan yang memang diharamkan, yaitu bukan hak ataupun milik kita secara pribadi. Ketika kita memakannya tanpa seizin pemiliknya, ini juga salah satu makanan yang diharamkan yang masuk ke dalam perut kita. Itu dia. Kemudian makna yang selanjutnya, haramnya mengundi nasib, ya, atau menggunakan anak panah. Artinya, ketika kita mendapatkan sebuah masalah, problematika dalam kehidupan, mungkin ayah bunda kalian ada sesuatu yang memang downs usahanya, kemudian juga ada permasalahan-permasalahan di perusahaan, bahkan sampai tingkat ekonominya menurun dan lain sebagainya. Kemudian dia melepaskan itu tanpa menyadari bahwasanya Quran dan sunnahlah pegangannya. Akan tetapi ayah bunda kalian keluar dari situ dan mengundi nasib kepada orang-orang yang memang di luar dari kepercayaan Quran dan Sunnah. Ya, dalam Quran surat Al-Fatihah, bahwa saya sudah jelas ya di situ, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku memohon. Wa iyyaka nasta'in, dan juga hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Jadi kebalik ya anak-anakku, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kalau istilahnya, kalau adik-adik semua memohon pertolongan kepada Allah, dia dibalik memohon pertolongan kepada paranormal dan lain sebagainya, mengundi nasib. Ya, itu tidak boleh. Dalam Islam sudah dijelaskan ketika kita mengeluarkan atau melepaskan itu kepada yang bukan ahlinya dalam Quran dan Sunnah, atau lari kepada paranormal, dukun dan lain sebagainya, ini sudah cukup jelas diharamkan. Bahkan orang tersebut tidak diterima amal ibadahnya, khususnya sholat selama 40 hari 40 malam. Ada niat pun ketika kita berangkat menuju dukun atau paranormal, itu sudah dicatat keburukan dan dosa besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu, karena sangat diharamkan sekali mengundi nasib dan lain sebagainya. Itu makna yang kedua. Kemudian anak-anakku, makna yang ketiga yang terkandung dalam surat Al-Maidah ayat ketiga ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sangat meridhoi agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Kita sudah cukup meyakini ini, ya. Terus tanamkan tauhid ini, keyakinan ini, bahwasanya inna indallahil Islam, agama yang memang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Ini juga salah satu, masih ingatkan ya anak-anakku, salah satu sumpah yang memang menjadikan sebuah sumpah di pesantren kita ya, Darul Quran yang kita cintai. Raditu billahi robba,
Bahwasanya raditu billah, aku ridho ya hirobba kepadamu ya Allah. Wabil islami dina, itu agama Islam. Ini adalah bentuk sebuah apresiasi yang begitu tinggi, tauhid dan keimanan begitu tinggi, Darul Quran ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadikan sebuah tolak ukur dan juga menjadikan sebuah tiang tauhid ya yang ada di pondok kita tercinta ini ya. Makanya Islamlah yang menjadikan sebuah keridhaan untuk memeluk ya, kita semuanya. Baik, itu anak-anakku materi yang kedua di surat Al-Kafirun dan surat Al-Maidah. Boleh kita lanjut kembali. Untuk selanjutnya, baik, ini juga pembahasan tentang surat Al-Hujurat ya. Surat Al-Hujurat yang mana surat Al-Hujurat ini adalah yang berarti sebuah halaqah ataupun kamar-kamar dan merupakan surat ke-49. Kemudian di dalam susunan Al-Quran juga surat ini terdiri dari 18 ayat yang termasuk golongan dalam surat Al-Madinah ya. Jadi diturunkan di Madinah. Baik, Ustadz bacakan untuk surat Al-Hujurat, mohon diperhatikan ya anak-anakku ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi anfa'akum innallaha alimun khabir. Ini adalah bacaan surat Al-Hujurat ayat 12 dan juga 13 ya. Terkait dengan makna ataupun pembahasan di surat Al-Hujurat ini ada beberapa hikmah ataupun makna surat Al-Hujurat. Perhatikan ya baik-baik. Jadi surat Al-Hujurat ini makna ayat yang ke-12 yang pertama adalah anjuran berprasangka baik ataupun yang kita kenal dengan berhusnuzon kepada orang lain. Jadi berhusnuzon ya. Ada sebuah prasangka yang memang sangat amat dianjurkan dalam Islam. Bahkan Nabi besar Muhammad pun mengajarkan sebuah prasangka ini. Apa prasangkanya? Prasangkanya adalah berprasangka baik kepada orang lain. Bukan hanya kepada orang lain saja, bahkan kepada diri sendiri pun, kepada keluarga, teman, orang tua, guru, harus yang bersifat husnuzon atau bersifat dengan berprasangka baik. Ya, contohnya misalnya ya, ketika teman kita ya yang memang pada mendengar dari sahabat kita yang lain, dia salah satu anak yang memang
kurang baik. Malas belajarnya, kemudian etikanya juga tidak baik kepada gurunya. Mendengar kabar-kabar itu dari sahabat kita, berprasangkalah kita, khususnya kepada teman yang dibicarakan oleh sahabat kita itu, berprasangka baiklah kepada teman kita. Jadi itu, ya, ada hal-hal yang memang menjadikan sebuah prasangka buruk, perkataan atau berita-berita yang buruk, ya, maka cegahlah prasangka itu, maka hentikanlah pikiran kita itu untuk menjadikan sebuah pikiran benak-benak kita kotor terhadap teman kita. Apa itu kotor terhadap teman kita? Berprasangka buruk. Maka dari itu selalulah berpikir positif, berpikir baik, bagaimana kita untuk melihat keadaan dan kondisi prasangka kita kepada teman-teman kita, ya, baik itu di luar, di lingkungan rumah, ya, kemudian dimanapun, khususnya di tempat kita belajar, di sekolah kita, berprasangkalah sebaik mungkin kepada teman-teman kita. Itu makna dari surat Al-Hujurat ayat ke-12. Kemudian ada makna yang ke-13, ya, yang tadi juga sudah Ustadz bacakan. Makna dari surat Al-Hujurat ayat ke-13 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan. Ketahui ya, wa anak-anak, jadi kita posisinya ini tidak bisa dilahirkan dalam satu jenis saja, ya. Akan tetapi muncullah ciptaan Allah Subhanahu wa taala melalui dari ibu kita dan juga ayah kita. Itu yang harus kalian pahami terlebih dahulu, paling mendasar. Kemudian ada juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan tujuan untuk saling mengenal, ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya Allah menciptakan kita sebagai manusia dalam bentuk pasangan laki-laki dan perempuan, Allah juga menciptakan atau menjadikan manusia ini berbangsa-bangsa, ya. Kalian tahu bukan hanya Indonesia saja yang bangsa Indonesia, akan tetapi banyak sekali bangsa-bangsa yang kita ketahui, ya, Amerika, kemudian Filipina, kemudian Cina dan lain sebagainya. Allah ciptakan itu berbangsa-bangsa dan juga bersuku-suku. Ya, ada suku Sunda, ada suku Jawa, ada suku Batak, dan lain sebagainya. Ini sebuah aturan yang memang sudah Allah terapkan sebelumnya. Jadi kita percayakan itu, bahwasanya otoritas Allah lebih kuat dan juga memang sudah ada sebelumnya. Ya, jadi kita pengenalkan dulu, kita diciptakan oleh Allah berpasangan baik perempuan dan laki-laki. Allah juga menjadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Itu untuk apa? Tujuan Allah adalah untuk menyatukan dan untuk juga saling mengenal satu sama lainnya. Itu makna yang kedua. Adapun makna yang selanjutnya di surat Al-Hujurat yang ayat ke-13 itu, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Ya, jadi orang yang paling mulia di sisi Allah, sekali lagi tolong diperhatikan. Jadi orang yang paling mulia, yang paling baik, yang paling indah di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Jadi anjurannya adalah bersikap toleransi. Oh, kok bisa begitu? Bukan orang baik saling memberi sedekah, sisi Allah yang paling baik. Bukannya kita saling menolong, ya, itu hal yang baik. Kok di sini orang yang paling baik dan mulia kok saling takwa? Coba lihat surat ataupun
surat Al-Hajj, ya. Al-Hajj itu wa tazawwadu khairuz zadi taqwa. Sudah jelas ya dalam Quran loh. Allah menyatakan wa tazawwadu khairuz zadi taqwa, bahwasanya sebaik-baiknya bekal kita nih, bekal kita sebaik-baiknya bekal bukan bekal nasi, bukan bekal roti, bukan bekal minuman dan sebagainya. Allah melihatnya begini, sebaik-baiknya bekal kita itu adalah takwa, kekuatan ibadah, saling mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa itu, apa itu takwa? Takwa itu diambil dari kata takut, khauf. Ketika kita melakukan kemaksiatan, mencuri pulpen teman kita takut, bukan hak kita. Ketika kita mengambil buku teman kita yang bukan hak kita, kita takut. Itu takwa. Jadi takwa itu secara tidak langsung adalah kita takut melakukan keburukan, kejelekan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini Allah selalu mengawasi dan melihat kita. Jadi memang benar bahwasanya di sisi Allah yang paling baik, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Itu ya. Jadi anak-anakku, ini 3 surat, baik surat Al-Kafirun, kemudian Al-Maidah dan Al-Hujurat. Dan di sini juga Ustadz akan membagi sebuah bacaan yang sudah tadi Ustadz bacakan. Ketika kita membaca surat, ya, perhatikan. Ketika kita membaca surat, tolong diperhatikan baik makhraj ataupun hukum tajwid. Gitu ya. Kalian sudah di posisi saat ini di kelas akhir, maka dari itu harus dipelajari lebih dalam lagi mengenai metode-metode dalam tajwid bacaannya, makhrajnya juga harus cukup baik. Nah, ini ada bacaan-bacaan yang memang terkait ada hukumnya bacaan tajwidnya. Tolong perhatikan ya. Maaf. Ini ada lafaz wala antum. Itu sudah Ustadz kasih tanda. Jadi hukum bacaan dalam ilmu tajwidnya itu hukumnya apa? Wala panjangnya kurang lebih 2,5 harokat atau 5 harokat ya, dan di belakangnya itu ada huruf hamzah, maka disebut dengan hukum tajwidnya mad jaiz munfasil ya. Walanya di sini hukumnya dibacanya panjang, bukan pendek, bukan wala, akan tetapi wala 5 ketukan ya hukumnya dalam tajwid, yaitu mad jaiz munfasil ya. Nanti bisa dipelajari kembali oleh tim tahfidnya. Kemudian makna ataupun hukum yang selanjutnya al-kafirun. Kenapa kok disebutnya al? 3 ash dan juga tidak dimasukkan. Jadi al ini adalah benturan dalam Quran yang disebut hukumnya alif lam qamariyah. Jadi dia ngebentur ketika dibacanya al, ada alnya, al-qamariyah, al-kafirun. Kemudian ada lagi di surat yang lain al-humajah, semuanya yang sifatnya al, yaitu dibacanya dengan hukumnya alif lam qamariyah ya. Kemudian selanjutnya antum, perhatikan alif bertemu dengan nun sukun ya, benturannya ketemu dengan huruf yang 15. Apa itu huruf 15? Kita ketahui adalah huruf ikhfa. Ketika kita membacanya itu agak didengungkan ya, agak digigit gitu ya. Antum panjangnya berapa? Antum itu panjangnya 2 harokat. Oke. Yang selanjutnya fadlam min, lam mim sukun, perhatikan fadlam. Jadi ketika mimnya ketemu mim sukun ini disebut dengan idgham bi gunnah ya. Ada idgham mimi ya, ijhar safawi. Tetapi ketika ada mim yang bertasydid ya, ketemu dengan
huruf lam dan lain sebagainya, itu disebut dengan idgham bi gunnah. Terakhir di situ juga ada alladzina. Ini beda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya tadi al-kafirun, kemudian di sini alladzi, tidak dibentur dia ke alif, akan tetapi masuk, ya. Ini disebut dengan kalau masuknya alif lam syamsiyah. Contohnya apalagi Ustaz? Alif lam syamsiyah banyak. Asy-syajarah, kemudian apalagi ad-dukhan, yang memang masuk di huruf di depannya, ya, tidak dibentur dengan al. Jadi itu ya. Selanjutnya juga masih terkait dengan bacaan tajwidnya, hukum tajwidnya juga. Ini juga ada khalaqnakum minnya ini, maaf, mimnya ini adalah bertemu dia, mim ketemu mim, nah gitu kan. Mim sukun bertemu dengan mim yang hidup. Khalaqnakum min, nah, disebut dengan idgham mutamasilain. Jadi mim ketemu dengan mim. Allah, lafaz kedua Allah. Allah ini dibagi ketika melafazkan kalimat Allah ada dua, ada tafkhim dan juga ada tarqiq yang sifatnya tafkhim tebal dan tarqiq tipis. Apa yang tebal? Allah, kemudian yang tipisnya lillah. Oke? Ada tipis, ada tebal. Ketika pengucapan kalian tebal Allah, kemudian tipisnya lillah. Selanjutnya lafaz yang ketiga al-mun, munkhafatun, khaniqatu, maaf, al-munkhaniqatu, munkha, nun mati ketemu dengan huruf, ya, yang 6 tuh. Coba kalian ingat-ingat lagi. Kha, mun tidak dibaca mung, tidak dibaca mung, tapi dibacanya mun jelas, dengan dibaca jelas. Di sini adalah hukumnya izhar dalam ilmu tajwid. Dan terakhir khalaqnakum min, sama dengan yang di atas, ya, min ketemu mim, idgham mutamasilain. Oke, jadi itu anak-anakku, ya. Setelah kita memahami baik surat Al-Kafirun, kemudian Al-Maidah dan juga surat Al-Hujurat, ya, coba nanti kalian buka-buka kembali, pelajari kembali, atau tanyakan kembali kalau memang tidak paham dan lain sebagainya, bisa ke Ustadz langsung ataupun guru-guru yang lain. Ya, artinya ketika kita dihadapkan dengan sebuah persoalan dalam beragama, khususnya di pendidikan agama Islam ini, karena banyak hal-hal yang memang kita ketahui. Jadi bertoleransi dalam beragama, kemudian tidak campur adukan dengan permasalahan sendiri. Kemudian ketika kita lari dari masalah, janganlah lari kepada mengunduh nasib dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang kita pelajari dalam surat ayat-ayat ini, ya. Maka dari itu terus, ya, kita ulang terus, kita murojaah apa yang tadi disampaikan, kita buka lagi, kita kupas lagi bukunya, materinya, ya. Mudah-mudahan kalau memang kita rajin untuk membuka ketika kita lupa, kemudian belajar terus, insya Allah, ya, kita akan selalu bisa dan mengingat. Karena sangat penting sekali sejarah-sejarah ataupun makna-makna dalam kandungan-kandungan ayat-ayat Quran dan juga sunnah, gitu ya. Karena dasar ini adalah tauhidnya. Ketika tauhidnya kita kuat, kemudian juga memaknai kehidupan, kemudian amaliyah kita dengan dasar dengan tauhid yang kuat, mudah-mudahan, ya, kita juga bisa mempelajari materi-materi, mendalami materi-materi lain. Jadi itu, ya, sejarah sangatlah berharga. Sejarah amatlah mahal. Ketika kita melupakan sejarah, berarti kita memiskinkan diri kita, memiskinkan otak kita. Jangan pernah melupakan sejarah, khususnya untuk memperkuat dan juga mempertebal keimanan, dasar
ibadah ya, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terima kasih. Inilah materi kita pada hari ini ya. Materi tentang pendidikan agama. Materi yang pertama di bab pertama, mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan bisa diterima dengan baik ya. Kemudian juga menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.